Semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini termasuk orang-orang yang beritiba kepada beliau, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, umat Islam adalah umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peradaban Islam menjadi mercusuar manusia di dalam menjalani roda kehidupan. Karena syariat Islam itu adalah syariat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih. Allah zat yang maha kuasa. Allah zat yang menciptakan syariat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dirahmati oleh Allah, manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan syariat itu di dalam kehidupan sehari-hari sebagai petunjuk, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia di dalam menggapai keberuntungan baik di dunia terlebih di alam akhirat. Keberuntungan umat Islam itu mempunyai karakteristik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru pada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 ciri orang yang beruntung, yaitu yang pertama orang yang berdakwah, kemudian orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tugas yang pertama adalah berdakwah. Orang yang mengemban dakwah itu sudah selayaknya, sudah sepantasnya mendapatkan keberuntungan dikarenakan kemuliaan amalan yang ia kerjakan. Karena dengan berdakwah, ajaran Islam bisa tersiarkan di seluruh penjuru bumi, sehingga bisa mewujudkan ketentraman dunia. Jangankan satu negeri, satu orang saja yang mendapatkan hidayah karena dakwah kita, itu jauh lebih baik daripada kita memiliki perbendaharaan dunia yang mahal. Karena dengan dakwah yang kemudian bisa membuat seseorang mendapatkan hidayah, itu akan menjadi amal jariah, akan menjadi tabungan bagi kita, bagi pelopornya itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala sebagaimana yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa mengajak pada kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun.
Nah, pada kesempatan pagi hari ini khusus saya mengajak kepada diri saya sendiri maupun kepada jamaah semuanya, terutama yang keadaan perekonomiannya menengah ke bawah, untuk mempersiapkan diri dari sekarang di dalam menjalankan ibadah kurban yang akan datang. Kita masih mempunyai waktu kurang lebih 10 sampai 11 bulan lagi untuk Idul Adha yang akan datang. Jika kita siasati dari sekarang mungkin dengan cara menabung, menyisihkan harta kita setiap hari 10.000, 15.000, 20.000, menyesuaikan kondisi keuangan pada hari itu, insya Allah nanti selama 1 tahun itu, 11 bulan itu kita akan lebih mudah dan dapat bisa melaksanakan ibadah kurban. Seandainya pun kita sudah berupaya dari sekarang, ternyata nanti sampai saatnya kita belum bisa melaksanakan, insya Allah niat kita, upaya kita, semua itu sudah tercatat sebagai nilai ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Masjid Jawa Karyan ini alhamdulillah setiap tahun Sohibul Kurban selalu meningkat. Kemarin di Masjid Jawa Karyan ada 160 ekor hewan kurban yang terdiri dari 80 ekor sapi dan 80 ekor kambing. Maka pada kesempatan ini juga kami mewakili dari panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sohibul yang sudah mempercayakan hewan kurbannya kepada kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat Jawa Karyan, seluruh jamaah Masjid Jawa Karyan yang sudah ikut berpartisipasi di dalam mensukseskan proses atau jalannya ibadah kurban di Masjid Jawa Karyan. Insya Allah semua yang terlibat di sini akan tercatat sebagai nilai ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab. Dan juga kami mohon maaf apabila kami ada kekurangan juga kesalahan di dalam melaksanakan amanah sebagai panitia kurban di Masjid Jawa Karyan. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, itu yang pertama. Kemudian karakter yang kedua adalah mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu merupakan salah satu bentuk, salah satu upaya di dalam menjalankan ibadah, menjalankan ajaran Islam dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Dengan mewujudkan amar ma'ruf bisa mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Walaupun terkadang kita harus memperhatikan situasi dan kondisi dari objek dakwah yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kamu, yang dimaksud kamu di sini adalah kamu umat Islam, adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dalam tanda kutip, selama kamu mengajak kepada yang ma'ruf. Dan menurut Imam At-Tabari, kata ma'ruf ini mempunyai makna sesuatu hal yang baik menurut manusia dan tidak mengandung nilai-nilai yang buruk bagi orang yang beriman. Beliau juga menjelaskan bahwa mengajak pada yang ma'ruf itu berarti mengajak menjalankan syariat Islam dan mengajak untuk beriman. Itu karakter yang kedua. Kemudian karakter yang ketiga adalah
mencegah daripada kemungkaran. Ini yang menjadi penyeimbang di antara dua karakter sebelumnya. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, kita harus peduli untuk mencegah daripada kemungkaran. Karena apabila kemungkaran, kemaksiatan itu dibiarkan secara merajalela, walaupun di situ ada orang-orang yang soleh, apabila Allah menurunkan azab, maka azab itu akan mengenai semuanya. Maka ini tugas kita semuanya untuk berdakwah, untuk menyampaikan yang baik, mengajak yang baik, dan mencegah daripada yang mungkar. Semampu kita, sebisa kita. Mungkin bisa kita awali dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat dengan kita. Jika kita bersama-sama untuk melaksanakan dakwah, insya Allah keberhasilan dakwah itu, potensi keberhasilan dakwah itu akan lebih besar, sehingga bisa mewujudkan suatu tempat, suatu wilayah, suatu daerah, suatu negeri yang beriman dan bertakwa pada Allah, sehingga Allah akan mencurahkan keberkahannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Dan apabila suatu penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minasyamai wal ardh. Maka kami, Allah maksudnya, akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Apabila suatu tempat, suatu daerah, suatu negeri, suatu wilayah yang penduduknya itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka janji Allah, Allah akan mencurahkan, akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu fa'afatnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi jika penduduk itu mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan menyiksa atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah tiga karakter, tiga ciri orang yang beruntung yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kultum pada pagi hari ini kita tutup, kita akhiri dengan bersama-sama membaca Quran surat Al-Ashr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Ya sudah.